Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani utawi fasal. Al-faslu utawi fasal. Atsani kang kaping pindho. Iku fi wajhi tadrij, ing dalam wajah atau carane tadrij, gawe undak-undakan ilal irsyadi maring nuduhaken wa tartibi darajatil i'tiqadi, lan nertipaken atau ngurutaken pira-pira derajate i'tiqad. Iklam sira annama dzakarna satuhune apa-apa dzakarna kang wis nutur sapa si ingsun hu ing emma fi tarjamatil i'tiqadi, ing dalem terjemahi atau ing dalem nerangaken aqidah, fi tarjamatil aqidati, ing dalem terjemahi atau ing dalem nerangaken aqidah, iku yang bagi sayujo ayu qaddama apa yen to den ajuaken apa si ma ila sobi maring sobi fi awali nashwihi, ing dalem kawitane tumbuhe sobi, fi awali nashwihi, ing dalem kawitane tumbuhe sobi, liyahfadhahu drapun yento ngapalaken sapa si sobi hu ing emah, hifdzon kalawan ngapalaken summa la yazalu, moko kari-kari ora gingsir-gingsir sapa sobi iku yang kasyifu, iku kebuka lahu maring sobi apa maknahu maknane ma fi kibarihi, ing dalem gedene sobi syai'an fa syai'an, syai'an hali sedidik, fa syai'an mongko nuli sedidik, fa batidauhu mongko utawi kawitane sobi al-hifdzu iku ngapalaken, summal fahmu mongko kari-kari faham, summal i'tiqadu mongko kari-kari nikotaken, wal iqanu lan ngeyakinaken, wal iqanu lan ngeyakinaken utawa ngukuhaken, wat tasdiqu lan benderakene bihi kelawan ma dzakarnahu, wa dzalika utawi mengkono ma dzakarnahu mimma iku tetep saking apa-apa ya sulu kang hasil apa sima fisobi ing dalem bocah cilik, bi ghairi burhanin kelawan tanpa dalil, famin fadlillahi subhanahu wa ta'ala ala qalbil insan an syarahahu fi awwali nashwihi lil iman min ghairi hajatin ila hujjatin wa burhanin,
Famin fadlillahi, moko saking kanugrahane Allah. Famin fadlillahi ta'ala subhanahu, famin fadlillahi subhanahu, mongko saking kanugrahane Allah maha suci Allah, ala qalbil insan ing ngatasi atine manungsa. Famin fadlillahi, mongko iku saking fadl atau kanugrahane Allah. Famin fadlillahi, mongko iku saking kanugrahane Allah Ta'ala subhanahu, maha suci Allah Ta'ala, ala qalbil insani ing ngatasi atine manungsa, ansyarahahu utawi yen to gawe jembar sapa si Allah hu ing sobi fi awali naswihi ing dalem kawitan pertumbuhane sobi, lil imani maring iman, min ghairi hajatin saking tanpa hajat, ila hujatin maring hujjah, wa burhanin lan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani. Pada fasal yang kedua ini menerangkan tentang fi wajhi tadrij ilal irsyadi wa tartibi darajatil i'tiqad. Fasal yang kedua ini tentang wajhi tadrij, cara atau menjelaskan bagaimana metode membuat tahapan. Tadrij itu tadrij, bukan tajrid, tadrij. Membuat tahapan ilal irsyad, untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat, kepada siapapun, kepada semua kalangan, wa tartibi darajatil i'tiqad, dan juga di dalam menjelaskan tertibnya beberapa atau meruntut beberapa derajat-derajat i'tiqad. Jadi pada fasal yang kedua ini adalah menjelaskan tentang cara atau menerangkan tentang metode di dalam memberikan petunjuk kepada semua kalangan, juga di dalam meruntut, mengurut beberapa derajat-derajat i'tiqad. I'lam, ketahuilah, annama dzakarnahu fi tarjamatil aqidah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keterangan-keterangan yang telah aku jelaskan, yang telah aku sebutkan, kata musannif,
fi tarjamatil aqidah, tentang penjelasan-penjelasan atau terjemah-terjemah akidah yang dari awal sampai mengimani dari semua apa yang gaib dan seterusnya. Itu semua yang bagi ayuqaddama ila sabi fi awwali nashwihi liyahfadhahu hifdhan thumma la yazalu yankashifu lahu ma'nahu fi kibarihi syai'an fa syai'an fabtida'uhu al-hifdhu thumma al-fahmu thumma al-i'tiqadu thumma al-iqanu wat tasdiqu bih. Sayutnya lah ayyuqaddama ila shabi fi awwali nashwihi, di dalam menyajikan penjelasan tentang akidah ila shabi pada anak kecil fi awwali nashwihi dalam awal pertumbuhannya, tiada lain liyahfadhahu hifdhan, agar bisa menghafal secara benar dan tepat akan akidah-akidah yang telah disebutkan pada beberapa keterangan yang lalu. Artinya apa? Pada tahapan pertama, di dalam menjelaskan akidah ini kepada anak kecil, tidak perlu menjelaskan secara detail. Yang penting itu bagaimana cara sang pemula itu bisa menghafal. Maka tidak heran ulama-ulama kuno itu di dalam menyajikan kali pertama kepada anak-anak kecil pada masa awal pertumbuhannya dihafalkan tentang aqaid 50. Seperti Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu yang ditanamkan. Baru bagaimana hafal tentang sifat yang muhal kepada Allah, sifat jaiznya, sifat yang wajib bagi para utusan Allah, juga sifat yang mustahil kepada para utusan Allah. Berikut sifat jaiznya, lengkap 50 akal. Ini yang penting hafal dulu. Makanya yang bagi ayuqaddama ila shabi fi awwali nashwihi liyahfadhahu hifdhan. Jadi untuk anak kecil pada awal
pertumbuhannya, tidak perlu menjelaskan. Terlalu banyak keterangan tidak penting. Yang penting justru banyak sekira anak itu bisa tertangkap dengan hafalannya, dan insya Allah kalau masih anak kecil di usia kecil sudah hafal, nanti akan terus bisa dihayati, didalami, diyakini dan seterusnya. Karena anak kecil itu menghafal, taubahnya pepatah mengatakan bagai mengukir di atas batu. Cekatannya itu luar biasa. Tsumma la yazalu yankashifu lahu ma'nahu fi kibarihi syai'an fa syai'an. Kemudian tak henti-hentinya yankashifu lahu ma'nahu, akan terbuka, akan tersingkap kepada sang sobi itu, kepada anak kecil tersebut, maknahu, pengertian tentang akidah itu. Fi kibari, ketika sudah dewasa, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Karena memang beda. Ketika masih kecil mau punya nalar yang luar biasa ya sulit. Karena memang belum saatnya. Yang penting menghafal apa yang seharusnya dihafalkan dari aqaid 50 itu. Nanti ketika sudah usia dewasa, maka makna itu akan semakin tersingkap, semakin dimengerti, diresapi, serta didalami. Makanya fabtida'uhu, maka permulaan untuk memberikan suatu asupan akidah kepada seorang sobi, kepada seorang anak kecil, ini al-hifdhu, harus diberinya suatu hafalan yang menarik kepadanya. Diberinya lagu-lagu yang sama dengan lagu-lagu ketika dia sekolah di taman pendidikan kanak-kanak atau juga di PAUD-nya. Itu kan banyak melakukan lagu-laguan yang senang-senang, yang riang gembira. Juga seperti itu dalam menanamkan akidah kepada mereka, seperti itu dulu. Yang pertama hafal, fabtida'uhu al-hifdhu, yang penting hafal dulu. Tsummal fahmu, kemudian nantinya akan mulai bisa memahami. Tsummal i'tiqadu, kemudian mengiktikadkannya. Wal iqanu, dan meyakinkannya. Wat tasdiqu bihi, dan akhirnya bisa pada tingkatan membenarkan semua apa yang telah ia hafal dari aqaid 50 itu. Wadzalika mimma yahsulu fis sabiyyi bi ghairi burhanin. Demikian itu dari hal yang telah disebutkan tentang aqaid 50, merupakan yang hasil, yang berhasil akan membekas kepada sang sobi itu sampai nanti ketika ia sudah mulai dewasa. Yang tentunya di awal-awalnya mereka tidak mampu memahami secara mendalam apa yang telah ia hafal. Yang pada mulanya mimma yahsulu fis sabi bi ghairi burhanin, itu hasilnya di sobi tersebut bi ghairi burhanin, tanpa ada dalil. Dulu-dulunya enggak.
gak sampai mendetail secara dalam seperti hal orang yang sudah dewasa. Walaupun dalil-dalilnya tidak begitu hafal, tidak begitu memahami, yang penting hafal. Nanti akan faham. Makanya wadzalika mimma yasulu fis shabi bi ghairi burhanin. Dari tahapan-tahapan menghafalkan, memahami, mengiktikadkan, meyakinkan dan membenarkan, ini mimma yasulu fis shabi bi ghairi burhanin. Yang awal mulanya itu hasil dari menghafalkan walaupun bi ghairi burhanin, awal-awalnya tanpa memahami bagaimana dalil-dalil dari apa yang dihafal itu, atau bukti-bukti bagaimana. Seperti anak kecil hafal bahwa sifat Allah Ta'ala yang pertama adalah wujud, muhalnya adalah ada. Dalilnya apa? Wujudu hadhil makhluqa, adanya makhluk ini. Semua makhluk yang ada ini adalah dalil wujudnya Allah. Kemudian ya itu diajarkan. Suatu contoh, sifat yang wajib kepada Allah, sifat wujud muhalnya adalah ada, dalilnya ialah adanya makhluk, dan terusnya. Ini pada awalnya memang mereka tidak memahami, tapi lama kelamaan akan paham. Tetapi famin fadlillahi subhanahu, sebagian atau orang yang memang diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala, ada memang bahwa dari fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hati ala qalbil insan, atas hati manusia ini, ansyarahahu fi awwali nashwihi lil iman min ghairi hajatin ila hujjatin wa burhanin. Dari fadl Allah atas hati manusia ini, Allah lapangkan hatinya di awal pertumbuhan seorang anak kecil tentang keimanan min ghairi hajatin ila hujjatin, tanpa membutuhkan suatu hujjah dan juga tanpa dalil. Semua itu Allah yang mengaturnya. Pada saatnya akan memahami betul apa hakikat hidup ini dan siapa yang harus disembah. Maka sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk menghambakan dirinya kepadaku. Hanya untuk menghambakan atau beribadah kepadaku. Apa akhirnya kalau mereka sudah meresapi semuanya? Maka di dalam beribadah, menghambakan diri kepada Allah, ini penuh dengan kenikmatan. Karena tahu apa yang selama ini dia kerjakan merupakan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Padahal bagi mereka yang tidak sampai pada tingkatan itu di dalam memahami suatu kehidupan tentang aqaid yang 50 ini, maka kita di dalam melakukan sholat 5 waktu, melakukan ibadah-ibadah yang lain, sepertinya merasa terpaksa. Seperti hal santri di pondok diwajibkan sholat berjamaah, diwajibkan mutolaah, diwajibkan untuk sekolah, wajib ngaji, wajib gerak batin. Bagi yang belum memahami itu, memang terasa dirinya merupakan suatu paksaan. Kalau sudah itu merupakan paksaan dalam perasaan hatinya, maka paksaan adalah suatu siksaan. Tetapi bagi mereka yang sudah memahami, kenapa pondok pesantren mewajibkan sholat berjamaah? Kenapa pondok pesantren dalam undang-undangnya mewajibkan mutolaah? Kenapa dalam pondok pesantren dalam aturannya mewajibkan untuk qiyamul lailah? Kenapa? Tiada lain mencetak seseorang santri agar terbiasa sholat berjamaah, yang nantinya ketika sholat berjamaah akan diberinya keistimewaan-keistimewaan seperti yang Allah dan Rasulnya menganjurkan itu. Bahkan Rasul diantara menyebutkan dari hikmah dan keutamaan orang yang melakukan sholat berjamaah, artinya tidak akan pernah menemui suatu kefakiran dalam hidupnya. Bayangkan. Dan akan mati dalam membawa iman serta membawa Islam, dikubur tidak akan mendapat azab, bahkan akan mendapat nikmatnya. Di akhirat akan dimasukkan ke surga bi ghairi hisab. Luar biasa. Ini jangka panjangnya seperti itu. Kenapa diwajibkan sholat malam, gerak batin, tahajud dan seterusnya? Agar santri lulusan pondok pesantren Al-Anwar nantinya menjadi orang yang diberi maqamam mahmudah, diberi kedudukan yang mulia di sisi Allah maupun di sisi makhluknya. Ini tujuan kita. Tapi ketika masih nyantri di pondok, kadang-kadang hal yang seperti ini tidak dipahami. Karena faktor usia yang masih belum bisa, memikirkan tentang apa pentingnya melakukan semua yang telah diwajibkan oleh peraturan pondok pesantren. Tetapi bagi orang tua kalian sudah tahu itu. Betapa senangnya orang tua kita jika kalian di dalam mondok belajar di pondok pesantren, mengikuti aturan pondok pesantren, mulai dari sholat berjamaah yang kita lakukan 5 waktu, mutolaah dan belajarnya betul-betul ditekuni, kemudian juga sholat malamnya maupun ibadah-ibadah yang lain dilakukan dengan penuh semangat,
orang tua akan berbahagia bahwa insya Allah anakku setelah lulus dari pondok nantinya akan menjadi orang yang soleh. Tidak hanya soleh, menjadi orang yang aliman, memiliki ilmu dan pengetahuan yang dalam, memiliki pengalaman yang luas, amilan, pandai pula mengamalkan ilmu-ilmu yang telah ia dapat ketika mondok di pondok pesantren. Dan berikutnya adalah wa mukhlishon bi amalih, ikhlas dengan apa yang ia lakukan. Karena sudah terbiasa di pondok melakukan seperti itu dengan penuh ikhlas. Dan yang paling penting akhirnya rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini makanya itu dari satu visi Pondok Pesantren Al Anwar ya seperti itu, mencetak dan menciptakan serta membentuk kepribadian santri Pondok Pesantren Al Anwar menjadi santri-santrinya menjadi orang yang soleh, yang aliman, berilmu dan berpengetahuan yang sangat luas, amilan, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapat. Wa mukhlishon bi amali, ikhlas dalam beramal dan menjadi rahmatan lil alam, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebab banyak orang yang kemudian berhenti dari pondok tidak menjadi rahmatan lil alam, justru menjadi penyakit dan sampah masyarakat. Ya tentunya kalau sudah tidak seperti yang kita harapkan, tidak menjadi rahmatan lil alamin, maka orang ini jauh dari nilai manusia yang baik di sisi Allah dan Rasulnya maupun menurut penilaian manusia semuanya. Karena Nabi bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu atau paling baiknya manusia itu adalah anfa'uhum linnas, yaitu seseorang yang banyak memberikan kontribusi manfaat kepada manusia-manusia yang lain. Itu semua berdasarkan pertama karena hafalannya mantap. Setelah hafalannya mantap, semua pelajaran yang telah dipelajari di pondok pesantren ini hafal. Hafal semuanya. Kemudian karena hafal, perlahan-lahan syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit memahaminya. Tentu dalam melakukan semuanya itu penuh ikhlas. Dan akhirnya ketika pulang ke masyarakat menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang berkualitas, yaitu menjadi ibadillahis sholihin, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, menjadi orang yang alimina, orang yang alim, menjadi orang yang amilina. Kalau tadi alimina, alim. Setelah alim, amilina, menjadi orang yang pandai mengamalkannya. Dan menjadi mukhlisina bi'a'malihim, menjadi orang yang ikhlas dengan apa yang mereka lakukan. Dan akhirnya menjadi orang yang rahmatan lil alamin, orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang-orang
di sekitarnya dan bagi seluruh alam. Mudah-mudahan demikian. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqi'ana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa qarabatin lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana waghfir maqasidana wa bijami hajatina wa tammim amalana wa shmadana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa anfa' barik qulubina bi barakatil Fatiha. Ar-Rahmanir Rahim. Ista'inu bina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli